Alat yang saya buat ini memungkinkan kita untuk menjual listrik dengan menggunakan koin. Koin dimasukkan, maka listrik akan menyala selama kredit kita masih tersisa. Sistem ini sama persis seperti KWH meter PLN yang menggunakan pulsa. Dengan alat ini untuk kalian yang mempunyai pembangkit listrik tenaga matahari, jadi bisa jualan listrik contohnya untuk membuat stasiun pengisian sepeda listrik, motor listrik, atau tempat nongkrong yang menyediakan tempat untuk ngecas HP. Alat ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang saya buat untuk menampilkan informasi energi meter yang kita perlukan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus videonya di sini. Sebagai informasi, papan sirkuit atau PCB dari project ini saya cetak di pabrik PCBWay.com. Kalian bisa melakukan pencetakan PCB hanya dengan $5 saja untuk 10 keping PCB double layer. Selain itu, kalian juga bisa memesan jasa lainnya seperti 3D printing, CNC, bahkan sampai pembuatan casing dengan metode injecting molding juga bisa dilakukan di sini. Tunggu apa lagi? Silakan kunjungi websitenya di PCBWay.com. Oke, untuk bisa membuat sistem listrik koin seperti tadi, ini harus ada beberapa komponen yang kita punya dulu nih. Ini salah satunya adalah koin aseptornya, dan saya punya di sini adalah multi coin selector. Tapi teman-teman bisa menggunakan koin aseptor yang hanya bisa mendeteksi satu jenis koin. Nah, kalau yang multi, tampilannya itu seperti ini teman-teman. Jadi depannya tombol untuk eject koinnya bentuknya kotak, dan juga ada 7 segmennya yang kita bisa program nanti koin apa aja yang bisa terdeteksi. Nah, selain itu kita juga menggunakan board ESP Wemos D1 dan beserta LCD-nya. Nah, Wemos D1 ini kita juga gunakan pada project sebelumnya, yaitu pemberi makan ikan otomatis. Teman-teman bisa cek di keterangan video. Dan kita sama juga menggunakan board itu di project kali ini. Nah, untuk LCD-nya kita menggunakan I2C LCD untuk menghemat pin. Di sini saya juga menggunakan buck converter untuk mengubah tegangan 12 volt menjadi 5 volt untuk Wemos D1-nya. Dan sekarang mungkin kita akan coba untuk nyalakan. Di sini kita menggunakan power supply variabel yang kita set di tegangan 12 volt karena koin aseptornya itu menggunakan tegangan 12 volt. Nah, untuk decodingnya kita menggunakan interrupt untuk mendeteksi sinyal yang dihasilkan oleh koin aseptornya. Nah, sinyal itu nanti di bagian handler dilakukan counting up untuk nanti kita pisah-pisah mendeteksi bahwa ini adalah sinyal Rp200, Rp500 dan juga Rp1.000. Kalian bisa download coding ini di keterangan video untuk bisa ngetesnya. Nah, setelah kita program, kita coba nyalakan power supply-nya. Maka teman-teman bisa lihat dari LCD-nya bakalan tampil seperti ini. Terdeteksi masih Rp0. Nah, ini masih Rp0 ya, karena kita belum ada masukin koinnya. Lalu di koin aseptornya sendiri juga ada angka 0 yang teman-teman nggak usah hiraukan itu, karena itu tadi sudah diprogram ya. Kita siapkan koin 1.000, 500 dan juga Rp200 yang sebelumnya saya sudah program ke koin aseptornya. Cara memprogramnya teman-teman bisa lihat di manual dari koin aseptornya masing-masing. Nah, kita coba. Pertama kita coba yang Rp200 dulu nih. Maka teman-teman bisa lihat terdeteksi koin Rp200. Dan total uang yang terkumpul adalah Rp200. Kita lanjutkan ke koin Rp500 yang dimensinya memang lebih besar ya. Dan di sini lagi-lagi terdeteksi koin Rp500. Lalu akumulasi menjadi Rp700. Bagaimana dengan koin 1.000 yang di sini ukurannya lebih kecil dari Rp500? Nah, di sini dengan mudah dia bisa mendeteksi bahwa ini memang koin 1.000-an.
dan akumulasinya menjadi Rp1.700 gitu ya. Lalu bagaimana dengan koin yang belum terdaftar? Misalkan di sini Rp100 ya, kita akan coba masukkan. Ini kalau tidak terprogram, maka koinnya tidak akan keluar. Maksudnya koinnya tidak akan masuk gitu ya. Ini dia, kita coba lagi. Nah, koin 100-nya tidak terdeteksi teman-teman. Itu bagusnya menggunakan koin aseptor model ini. Kita coba yang 200. Yang 200 pasti langsung mau. Oke, untuk masalah energi meternya, ini kita menggunakan PZEM 004 seperti ini. Ini adalah KWH meter yang bisa kita gunakan berkomunikasi dengan microcontroller langsung ya. Ini ada sensor arusnya berupa trafo CT juga. Lalu untuk power supply-nya saya menggunakan modul power supply 5 volt seperti ini yang bisa langsung dicolokin ke listrik 220. Jadi outputnya stabil di 5 volt. Dan arusnya maksimum adalah 0,6 ampere. Teman-teman bisa beli modul ini online gitu ya. Lalu rangkaiannya gimana? Nah, untuk rangkaiannya teman-teman bisa cek di gambar saya ini atau download aja atau screenshot gambar di layar monitor teman-teman atau layar HP gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan Wemos D1, ada LCD dan di belakang LCD ada I2C-nya. Kita menggunakan modul energy meter PZEM. Dan di situ gambar koin aseptornya menggunakan yang satu jenis koin ya. Jadi teman-teman bisa ganti itu ke multi koin terserah. Dan untuk menyalakan dan mematikan listriknya, kita di sini menggunakan SSR, tidak menggunakan modul relay teman-teman. Jadi biar tidak ada suara cetak-ceteknya, tidak ada bunga apinya. Kalau nanti bebannya besar, ternyata SSR kayaknya lebih aman gitu ya. Jadi kurang lebih gambar rangkaiannya seperti ini. Teman-teman tinggal rangkai aja sebelum kita program alatnya. Nah, untuk rangkaian PCB-nya saya sendiri mengambil dari project sebelumnya yaitu energy meter ya, KWH meter yang bisa dipantau juga di HP gitu. Ini udah project tahun lalu kalau nggak salah. Nah, dengan project yang ini saya akan modifikasi sebagai koin WiFi. Nah, nanti kalau sudah di dalam box yang saya cetak di 3D printer itu tampilannya seperti ini. Ada modul utamanya yang sudah ada modul power supply-nya. Lalu ada energy meternya di sana, ada SSR juga. LCD yang ada I2C-nya juga udah kepasang, sensor CT ada di sana, tempat koin dan juga koin aseptornya di sini. Karena ini masih prototype, mungkin kabelnya agak semrawut teman-teman ya. Dan sekarang kita coba nyalakan dulu alatnya. Di sini masih prototype ya, jadi menggunakan colokan seperti ini. Begitu dinyalakan, kalau program di awal itu maka menampilkan listrik habis masukkan koin karena belum ada koin yang masuk sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan juga, misalkan ini dijual, itu tempat koinnya kok gampang banget dibuka itu. Ini prototype teman-teman ya. Yang penting fungsinya aja dulu ya. Walaupun koinnya gampang diambil seperti ini, nggak ada gemboknya, nggak masalah. Kalau sistemnya udah jalan, nanti baru kita buat box yang lebih aman gitu ya. Lalu untuk colokan juga cuma ada satu untuk satu alat ini. Nanti bisa dikembangkan menjadi banyak colokan gitu ya. Terserah teman-teman mengembangkan program ini seperti apa. Dan bebannya kita akan coba untuk menyalakan lampu studio saya. Jadi beberapa lampu studio mungkin nanti kita akan nyalakan agar terlihat beban daya listrik yang terserap lebih cepat habis gitu. Nanti kalau cuma nyalain charger HP aja bisa lama untuk Rp1.000-nya gitu ya. Kita coba colokin dulu atau nanti kita akan tambah lagi. Kita coba nyalakan dengan memasukkan koin 1000. Kebetulan di sini diprogram dengan koin 1000. Kita masukkan koinnya. Dan begitu koinnya terdeteksi, listriknya akan menyala. Dan di sini terlihat sisa listrik untuk 1000 koinnya itu adalah 100 watt hour atau 0,1 kilowatt hour. Teman-teman bisa lihat lampu studio saya 68 watt. Kita akan tambahkan beban ya. Ini semakin banyak kita masukkan koin, listrik yang kita dapat juga semakin
bertambah teman-teman. Sekarang sisanya adalah 293 watt hour atau 0,293 kilowatt. Ya, ini sudah bertambah daya listriknya 196 karena ada solder, ada juga lampu studio gitu ya. Ada juga lem tembak, kita colokin dalam kabel roll. Kalau colokannya kita buat banyak, itu bisa terpisah manajemennya. Sementara yang ini kita bisa sharing. Jadi semakin banyak dayanya, semakin cepat listriknya habis. Dan di sini juga kita buat aplikasi yang mampu memantau penggunaan listriknya. Jadi seandainya ini dipasang nih, mungkin kita buat stasiun pengisian, tempat nongkrong untuk charger HP gitu ya. Kita bisa pantau dari jauh berapa sih kita sudah menghasilkan dari alat itu gitu ya. Karena di sini saya tampilkan total pendapatan kita, lalu sisa listriknya dan juga penggunaan daya listrik dari satu buah alatnya. Di sini kita lihat baru Rp6.000 dan juga nilai wattnya, sisanya juga ada di sana. Kita coba cabut solder, maka di sini nilai daya listriknya akan berkurang dari 192 menjadi 161 watt, 30 wattan ya. Dan kita coba tambahkan koinnya, apakah bertambah nilai totalnya? Nah, ini langsung dia real time bertambah nilai total pendapatan kita. Jadi sekarang udah 7.000 aja nih. Jadi seperti itu teman-teman. Prototype, ini masih prototype. Teman-teman bisa kembangkan lagi tampilan data-datanya itu mau seperti apa. Nah, ini dia tampilan prototype kita menggunakan 3D printer untuk mencetak casingnya. Aplikasinya menggunakan Blink yang teman-teman bisa download di Play Store mungkin, atau apa ya, kalau di iOS ada apa enggak, saya enggak tahu juga. Bagaimana menurut teman-teman? Menarik? Dan di sini tampilannya adalah real time. Apa yang ditampilkan dari hardware-nya ditampilkan secara real time di HP juga. Jadi ini menggunakan akses internet. Kalau nggak pakai internet juga nggak masalah, kita nonaktifin aja mode ininya, monitoringnya gitu ya. Nah, kalau listriknya sudah habis ya, maka dia akan mati secara otomatis. Nah, matinya ini nanti akan tampil lagi listrik habis, masukkan koin seperti itu ya. Kita akan tunggu sebentar sampai listriknya habis. Dan akhirnya listriknya sudah habis. Nah, itu dia. Itu adalah KWH meter berbasis koin buatan saya. Jika teman-teman tertarik untuk mengetahui coding dari alat yang ini, yang prototipe ini, silahkan tulis di kolom komentar bahwa teman-teman memang ingin juga membuat alat yang sama seperti saya. Tapi untuk coding membaca koin aseptornya, silahkan download gratis di keterangan video. Oke, mungkin sekian dulu video perkenalan saya tentang project yang ini. Mungkin projectnya sudah ada beberapa bulan lalu ya, teman. Baru sekarang saya buatkan video resminya seperti ini. Dan saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.